Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus nabinya dengan petunjuk dan agama yang benar. Yang mengikuti petunjuk tidak akan tersesat. Yang memeluk agama akan terus bersama menuju surga. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Kita tidak bisa pungkiri adanya perang peradaban. Walaupun sebagian orang berusaha untuk menggantinya dengan kata-kata yang lebih halus. Tapi hakikatnya tidak akan berubah. Allah akan memenangkan agama ini. Di atas semua agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Kita sebagai seorang muslim harus menempatkan diri di mana kita berada. Peran apa yang kita akan pegang demi tegaknya agama Allah ini. Demi bertauhidnya umat manusia. Demi semuanya mengenal Allah, merasakan rahmat Islam dan masuk ke dalam surga. Kita nggak boleh diam aja. Kita nggak boleh berpangku tangan, pesimis, dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Paling tidak, jagalah Allah di dirimu. Paling tidak, jauhin perbuatan dosa. Insya Allah, engkau termasuk yang memiliki peran besar menjaga negeri ini dan menjaga agama ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga Nabi kita, untuk para sahabat Nabi kita, dan untuk setiap orang yang mengikuti jalan Nabi kita sampai hari kiamat kelak. Amma ba'd. Hari ini tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah. Kita kembali belajar, melanjutkan penelusuran kita dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kita telah sampai di pertengahan. Pertengahan yang sebelumnya adalah pertengahan yang memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang berat sekali. Hasil belum bisa dirasakan. Tapi setelah hijrah, ada perubahan yang sangat signifikan. Kita akan melihat hari demi hari yang dipenuhi dengan keberkahan, dengan kemenangan dan kejayaan. Tapi semua itu dilalui dengan segala keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Beliau sudah sampai ke Madinah setelah melakukan perjalanan panjang. Bagaimana sikap orang-orang Madinah? Di mana beliau tinggal? Apa yang beliau lakukan? Apa hikmah dari semua yang telah beliau lakukan? Tinggal di Kuba, bangun Masjid Kuba, bangun Masjid Nabawi, numpang di rumah sahabat,
Apa saja hikmah-hikmah yang kita bisa petik dari sampainya Rasulullah SAW ke kota Madinah? Nah, silahkan dibaca. Dari kitab fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Hikmah yang dapat diambil dari sirah pada bagian ini adalah sebagai berikut. 1. Memperlihatkan kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela keluar di pagi hari untuk menunggu kedatangan beliau. Jika bukan karena teriknya matahari, niscaya mereka tidak akan kembali ke rumah mereka. Mereka adalah para salafus saleh dan panutan kita, mengedepankan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya daripada yang lain adalah wajib bagi setiap muslim. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seorang hamba sehingga aku Muhammad lebih dicintainya dari keluarga dan hartanya serta dari manusia seluruhnya. Kecintaan sahabat yang luar biasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dilihat pada perkataan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Saya tidak pernah melihat penduduk Madinah merasa gembira seperti gembiranya mereka menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengekspresikan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, serta menjauhi apa yang dilarangnya. Barakallahu fiik. Ini faedah yang pertama. Kita mendapatkan pelajaran tentang cinta. Bagaimana mencintai? Apa yang akan kau lakukan untuk orang yang kau cintai? Para sahabat Nabi merindukan Rasulullah SAW. Apakah engkau merindukan Nabi Muhammad SAW? Mereka menanti dengan penuh kerinduan. Tiap hari mereka berangkat menuju ke tempat masuknya orang-orang dari Mekah ke dalam kota Madinah. Bersama keluarganya. Bersama anak-anak mereka. Ditunggu sampai matahari terik. Gak ada harapan hari ini datang. Dan panas begitu terik mereka pun pulang. Keesokan harinya mereka tidak pernah bosan kembali menanti Rasulullah SAW. Dan ketika datang, betapa bahagianya, betapa gembiranya mereka. Bahkan kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kota Madinah itu bercahaya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang, anarat minhu kullu syai'. Segala sesuatu jadi terang di kota Madinah. Makanya kenapa Madinah akhirnya dikenal dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah. Yang bercahaya. Bercahaya dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Bercahaya dengan kegembiraan para sahabat. Dan kita pun, kalau bicara cinta, menjadi syarat utama seorang yang beriman adalah mencintai Rasul SAW. Mencintai Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seorang di antara kalian. Tidak beriman. Sampai kapan? Hatta akuna ahabba ilaih. Sampai dia menjadikan aku, yakni Nabi kita Muhammad SAW, lebih dia cintai daripada keluarga dia. Daripada harta dia. Dan daripada seluruh manusia. Nih, kesempatan buat mengingatkan teman-teman kita yang memberikan cintanya kepada kelompoknya,
kepada golongannya, kepada partainya, kepada pilihannya, sehingga lupa dengan Allah dan Rasulnya. Maka keimananmu diragukan. Kalau itu yang dilakukan oleh salafus saleh yang merupakan panutan kita, apa yang harus kita lakukan dalam mengapresiasikan cinta kepada Nabi SAW? Kita nggak melihat Nabi sekarang, Ustaz, alaihi salatu wassalam. Kita ingin menjaga beliau. Kalau ada musuh-musuh yang hendak menyerang beliau, ana siap mengorbankan tubuh ana untuk melindungi Rasulullah SAW. Ana siap mengeluarkan harta ana demi gembiranya Rasulullah SAW. Beliau sudah meninggal dunia. Apa yang harus engkau lakukan? Gak banyak. Gak seperti pengorbanan para sahabat dulu. Engkau diminta sedikit dan engkau tidak memberikan. Apa yang diminta dari dirimu? Amalkan sunnahnya. Sampaikan sunnahnya. Cintai sunnahnya. Hidupkan sunnahnya. Tinggalkan hal-hal yang tidak disunnahkan oleh beliau. Itu aja engkau gak mampu melakukan. Karena takut apa? Karena takut dikucilkan oleh masyarakat. Karena mungkin takut penghasilanmu berkurang. Para sahabat Nabi dibantai dan dibunuh mereka dalam rangka menyelamatkan Rasulullah SAW. Sedangkan engkau kadangkala hanya memikirkan kenyamanan pribadi. Engkau bakal ditanya. Kalau engkau benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, hidupkan sunnah. Tapi yang kedua. Keluarnya para sahabat radhiyallahu anhu untuk menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah isyarat perintah untuk menyambut orang-orang besar, menghormati dan memuliakannya, seperti para pemimpin atau orang tua. Semua itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang kakek datang dan ingin menemui Nabi. Lalu mereka melapangkan jalan untuknya. Kemudian Nabi berkata, tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Disebutkan juga dari Amru bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua. Barakallahu fiik. Ini berbicara tentang etika. Bagaimana kita bergaul. Bagaimana kita bermasyarakat. Masyarakat itu nggak satu tingkatan. Ada orang sepuh, ada anak muda, ada anak kecil. Ada perempuan, ada laki-laki. Maka kalau ada orang yang berpikir, kita tuh harus menyamakan ketika bersikap sama orang, jangan dibeda-bedain. Ini ungkapan yang kurang tepat. Kita disuruh beda-bedain. Yang terhormat kita hormatin. Tidak sama kita menyikapi kepala sekolah dengan menyikapi umpamanya tukang sampah. Nggak sama. Cara menghormatinya tidak sama. Di mata Allah SWT semua sama. Tapi kita diperintahkan oleh Allah. Bahkan di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan laisa minna. Bukan termasuk dari golongan kami. Siapa? Man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana. Orang yang tidak mengasihi yang kecil di antara kita, anak-anak, dan tidak menghargain, tidak menghormatin kabir yang besar-besar di antara kita. Sesepuh-sesepuh. Kita diperintahkan untuk menghargai dan menghormati mereka. Di sini Syekh menyebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dan terjemahannya ada yang kurang tepat. Anas bin Malik mengatakan, Ja'a syaikhun. Disebutkan,
seorang kakek datang, bukan kakek. Kakeknya siapa ini? Datang seorang sepuh. Seorang yang sudah sepuh. Dan ingin menjumpai Nabi SAW. Kemudian diterjemahkan di sini. Lalu mereka melapangkan jalan untuknya. Tidak. Bahasa Arabnya mengatakan, fa'abta'al qawmu anhu ayyuwassi'u lahu. Lalu mereka lamban dalam melapangkan jalan untuknya. Artinya Nabi SAW melihat para sahabat ini tidak membukakan jalan buat dia. Membukakan jalan tapi lamban. Tidak cepat. Lalu disinilah Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Karena ini sebuah sikap kurang menghargai. Ada orang sepuh datang, seharusnya dibukakan jalan buat dia. Dan kita tahu itu etika yang baik. Di dalam kereta kita melihat ada orang tua, orang sepuh. Kita kasih kursi kita kepada dia. Ini para sahabat agak lamban memberikan jalan buat dia. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya. Kalau perbuatan itu bukan perbuatan orang Islam. Bukan dari golongan kami orang yang seperti itu. Yang tidak menghargai yang lebih tua. Maka menyambut orang yang tua. Orang datang. Kita berdiri menyambut dia. Gak apa-apa. Yang tidak boleh itu sekedar berdiri. Bukan berdiri menyambut. Karena ada berdiri. Orang datang berdiri pokoknya. Berdiri itu ketika menyambut datang kepada dia. Ahlan wa sahlan. Kaif halak. Didudukkan itu orang yang sepuh. Orang yang terhormat. Dan dalam hadis yang lain Rasul SAW mengatakan. Idza ja'akum. Atau idza atakum karimu qaumin fa'akrimu. Kalau datang kepada kalian orang yang terhormat di kaumnya. Maka kalian hormatin dia. Untuk menjaga hatinya. Untuk menunjukkan kepada dia indahnya Islam. Baik. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga. Ketika sahabat radhiyallahu anhum mengetahui kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, mereka bergegas keluar untuk menyambutnya dan diiringi dengan suara takbir karena gembira. Kebiasaan seorang muslim adalah ketika ada sesuatu yang menggembirakan dan mengagumkan, mereka bertakbir, membaca Allahu Akbar dan bertasbih, membaca Subhanallah. Sebagaimana bertakbirnya para sahabat dengan keislaman Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah jemaah. Ini keistimewaan Islam. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Islam. Semuanya diatur. Sampai ketika kau gembira, apa yang kau lakukan? Sampai hari ini kita masih melihat ketika orang melihat satu yang menakjubkan, mereka gembira, mereka tepuk tangan. Seharusnya bertakbir. Allahu Akbar. Nggak usah dipimpin. Seorang mengatakan Allahu Akbar, yang lainnya ikut. Sebagaimana kalau kita lihat satu bertepuk, semuanya bertepuk. Diganti bertepuk ini dengan bertakbir atau bertasbih. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Baik, pelajaran yang keempat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Kuba, beliau singgah di rumah Kulsum bin Hadam karena ia sebagai pemuka dan tokoh dari kabilahnya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap orang tua, serta bentuk akhlak adab baik yang semestinya tidak boleh hilang dari hati orang-orang muslim. Subhanallah. Berkaitan dengan hal ini, kita ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kota Kuba, beliau tinggal di rumahnya Kulsum ibn Hadam. Karena dia orang yang terhormat. Karena dia orang yang tersanjung di kaumnya. Maka masuknya Nabi SAW ke rumahnya dia
meninggalkan rumah yang lainnya sebagai bentuk penghormatan. Ini pun perlu kita lakukan. Subhanallah, kadang kala kalau anak isi kajian di beberapa daerah ya, itu panitia ngomong, Ustadz kita minta Ustadz tinggal di rumahnya Bapak Fulan ya. Karena Bapak Fulan itu termasuk orang yang dihormatin di kampung ya. Termasuk dia yang menjadi pendukung dakwah ini. Ini sebagai bentuk penghormatan. Maka kita pun hendaklah mencontoh hal itu. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW kalau ngobrol, menjumpai para sahabatnya, tidak di rumahnya Kulthum bin Hadam. Kan takut merepotkan dia. Tapi di rumahnya Sa'ad bin Khaythama. Karena Sa'ad bujangan pada waktu itu. Sehingga beliau tetap menghormati Kulthum bin Hadam. Kadangkala kita kurang nyaman. Ana merasakan kadangkala ada perasaan gak enak ini itu. Tapi demi menghormati, maka lakukan hal itu. Dan ini untuk menjaga hati. Karena memperbaiki orang itu tidak dengan cara yang sama. Kita ikut karakter orang-orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW memperbaiki orang yang gila hormat dengan memberikan kehormatan. Orang yang gila harta dengan memberikan harta. Orang yang gila cinta, Allah kasih cinta. Nabi SAW berikan cinta kepada mereka. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Baik, yang kelima. 5. Etika yang bagus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pemuka kabilah Ansar yang ditemuinya ketika beliau dalam perjalanan antara Kuba dengan Madinah. Mereka mempersilahkan untuk singgah di tempat mereka dan mereka siap memberi pertolongan dan bantuan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon maaf kepada semua dengan mengatakan, biarkanlah ia unta menentukan pilihannya. Begitu juga ketika beliau sampai di Madinah. Beliau dimintakan dan dipersilahkan oleh sebagian sahabat untuk singgah di tempatnya. Beliau menjawab, dia, yakni beliau sendiri, akan singgah di mana kendaraannya berhenti. Ungkapan seperti ini tidak akan melukai atau menyakiti hati si penawar. Bukan pula sebagai bentuk ketidaksukaan beliau untuk menyinggahi tempat mereka. Itulah akhlak beliau yang sangat agung dan mulia. Seperti digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Barakallahu fiik. Jadi memang menjaga perasaan orang banyak itu penting. Memelihara mereka dari pertikaian itu menjadi tujuan. Rasulullah SAW ketika disuruh mampir oleh setiap kampung yang dilewatinya, pemimpin kabilahnya mengatakan halumma ilaina. Silahkan Nabi SAW, apa yang kau perlukan kita siapkan semuanya. Semuanya mempersiapkan diri untuk hal itu. Bagaimana cara Nabi menolak? Kalau beliau tinggal di rumah ini, kabilah lain nanti akan marah. Tinggal di sana, yang ini marah. Karena merasa nggak dihargain dan dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW atas wahyu dari Allah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, da'uha, itu onta biarin. Jangan ditarik-tarik talinya. Karena semua menginginkan Nabi SAW tinggal di kampungnya, di rumah mereka. Kenapa? Fa'innaha ma'murah. Itu onta diperintahkan. Nanti di mana dia berhenti, di situ beliau alaihissalatu wassalam akan tinggal. Dan alhamdulillah dengan cara seperti ini tidak ada yang terluka hati para sahabat. Jadi kadang-kala jamaah kita sebagai pendakwah, sebagai muslim lah, ketika berbicara ada bahasa-bahasa yang diplomatis yang tidak membuat kecewa sebagian dan senang sebagian. Tapi bagaimana membuat semua orang akhirnya ya menerima apa yang kita ucapkan. Barakallahu fikum, dan itu akhlak Rasul SAW. Kita diperintahkan untuk mencontoh akhlak. Taib yang ke-6. 6. Menjelaskan tentang keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di rumahnya,
hingga beliau selesai membangun rumahnya lalu kemudian pindah. Subhanallah. Keutamaan yang jelas. Bagaimana berkahnya rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ada yang ingat Abu Ayyub Al-Ansari ini meninggal di mana? Siapa yang tahu kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari? Jemaah, Abu Ayyub Al-Ansari ini dimakamkan di bawah benteng Konstantinopel. Jadi pada waktu perang ikut Abu Ayyub, dan dia sudah sepuh pada waktu itu. Dan dia ketika itu meninggal dunia. Akhirnya Abu Ayyub di sana. Dalam peperangan beliau minta supaya dikuburkan di bawah dinding Konstantinopel. Artinya dia ingin mewujudkan janji Nabi Muhammad SAW menaklukkan Konstantinopel. Tapi gak berhasil pada masa itu. Disebutkan bahwa orang-orang Romawi ketika melihat itu jasad dipikul, mereka bingung. Mereka mengatakan, ini umat Islam bukan cuma yang hidup yang ingin perang, yang mati pun ingin perang. Dibawa perang. Hadza Abu Ayyub Al-Ansari. Memiliki fadilah yang utama ya. Bagaimana kisah Abu Ayyub Al-Ansari ketika meminta kepada Nabi SAW untuk tinggal di atas. Dia di bawah. Tapi Nabi SAW mengatakan biar aku di bawah karena banyak tamu yang datang. Kalau ke atas susah. Tapi akhirnya Nabi SAW ke atas. Karena Abu Ayyub Al-Ansari gak bisa tidur di atas. Sedangkan di bawah mereka ada Rasulullah SAW. Yang ketujuh. 7. Setibanya Rasulullah di Madinah, beliau terlebih dahulu membangun masjid daripada rumahnya sendiri. Dan saat itu beliau tinggal bersama Abu Ayyub, lalu kemudian membangun rumahnya. Hal ini menunjukkan beberapa perkara yang terpenting. A. Pentingnya masjid dalam Islam, yaitu dapat melaksanakan beberapa kewajiban. Antara lain, 1. Untuk berta'abbud, yakni sebagai tempat ibadah untuk sholat berjamaah dan sebagai tempat beriktikaf atau yang semisal dengannya. 2. Masjid sebagai tempat penyuluhan dan bimbingan, seperti tempat mengajar dan belajar, pengajian, memberikan fatwa, dan untuk mendengar pendapat orang lain, serta memberikan bimbingan kepadanya. 3. Fungsi sosial dan kemasyarakatan, yaitu dengan adanya masjid akan terjalin perkenalan dan keakraban antara penduduk desa dan sekitarnya, sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah yang baik antar masyarakat. Barakallahu fiik. Kita bisa melihat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah masjid sebelum bangun rumahnya. Ini pelajaran buat kita semua tentang pentingnya masjid. Kalau di satu daerah nggak ada masjid, engkau mau bangun rumah di sana, maka engkau urungkan bangun rumahnya. Tunda bangun rumahnya. Selesaikan dulu bangunan masjid, lalu engkau bangun rumah. Rumah Allah dulu yang dibangun. Dan Rasul SAW numpang. Jadi kalau ada orang yang ngontrak rumahnya, nggak punya rumah, karena dia sedang membangun masjid, maka itu sebuah kemuliaan. Selesaikan dulu rumah masjid. Masjid selesai, baru Rasulullah SAW membangun rumah. Kenapa hal itu beliau lakukan? Kita tahu di Mekah nggak bisa bangun masjid. Sampai Medina, Islamic Center itu adalah masjid. Kegunaan masjid ini, fungsi masjid ini sangat luas sekali. Tidak seperti fungsi beberapa masjid yang kita dapatin di masa sekarang ini. Fungsi yang pertama adalah untuk menjadi tempat ibadah. Untuk salat. Disebutkan bahwasanya di masjid itulah berkumpulnya umat Islam melaksanakan salat berjamaah. Beriktikaf di sana. Tapi yang kedua, masjid ini sebagai tempat penyuluhan dan bimbingan. Tempat taklim. Tempat memberikan fatwa. Tempat hearing, mendengarkan pendapat orang.
serta memberikan bimbingan kepadanya. Semuanya di masjid dilakukan. Kenapa? Karena masjid ini rumah Allah. Sedangkan sekarang sudah dipecah. Fungsi masjid ini, fungsi pengajaran sudah mulai sedikit karena banyak sekolahan-sekolahan. Dulu kajian-kajian di masjid tuh. Makanya saat ini yang berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi akan mendapatkan ma'had haram. Kembali dihidupkan fungsi itu. Sekolah nggak harus di kelas. Belajar nggak harus di kelas. Maka fungsi masjid harus diberdayakan. Seperti kita lihat sekarang, orang nggak punya bangunan sekolahan. Masjid dikunci. Sewa rumah, masjid dikunci. Besar masjidnya kadang-kala. Di beberapa tempat itu. Habis sholat duhur, habis sholat subuh dikunci. Kapan buka lagi sebelum duhur? Padahal seharusnya masjid di waktu itu bisa dimanfaatkan untuk ngajar. Untuk mengaji. Bikin sekolahan takhasus. Lihat ada sekolahan yang belum punya bangunan, tafadhol masjidnya dipakai. Karena sekarang Anda lihat fungsi masjid yang bagus-bagus. Bukan untuk fungsi penyuluhan, bimbingan, ngajar-mengajar, pengajian, memberikan fatwa. Malah sekarang masjid yang bagus ini fungsinya untuk mengadakan akad nikah. Itu kita bisa melihat. Pagi dikunci kecuali ada akad nikah. Baru dibuka. Boleh akad nikah di masjid? Boleh. Itu jadi fungsi sosial nantinya. Tapi tolong fungsi utamanya jangan dilupakan. Sholat alhamdulillah dilakukan. Tapi fungsi ngajar-mengajar ini hidupkanlah masjid-masjid yang bagus. Ana subhanallah kadang-kadang sama istri Ana kalau lewat masjid atau sholat di satu masjid ya. Kita lihat halamannya luas, tempat parkirnya bagus. Dalam hati kecil ya Allah sayang nih masjid. Hanya untuk sholat kemudian dikunci. Ditinggal. Makanya sekarang Anda bersyukur sekali ketika teman-teman jamaah-jamaah pengajian ya majelis-majelis taklim itu berusaha untuk menghidupkan fungsi masjid untuk taklim. Ini yang perlu kita lakukan. Jangan biarkan masjid hanya untuk ibadah saja. Yang ketiga fungsi masjid sebagai fungsi sosial. Dari mana? Ya dari sholat berjamaah yang ada di dalamnya. Kemudian saling mengenal. Terjalin keakraban di antara mereka. Sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah yang bagus. Ini perlu kita galakkan. Teman-teman yang datang kajian, tolong fungsi ini jangan dilupakan juga. Datang kajian, duduk, bawa buku, catat, pulang. Dari tadi teman yang di sebelah kananmu, kok gak kenal sama dia? Yang di depanmu, yang di kirimu, yang di belakangmu. Paling tidak 4 arah ini menjadi prioritas engkau untuk mengenal mereka dan menjalin ukhuwah dengan mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita tuh bersaudara. Apalagi kalau kajiannya ramai. Sampai berdesak-desakan. Sampai lutut ketemu sama pahanya orang. Karena rapatnya. Sepanjang kajian juga gak kenalan. Buat yang akhwat-akhwat juga. Yang datang kajian, itu momen untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Engkau berjumpa dengan saudara-saudara barumu. Jangan hanya bersalaman kepada yang sudah dikenal. Ini masjid, gunakan untuk kenalan. Yang nggak kenal, kau kenalan di situ. Duduk di sampingnya. Jalin keakraban dengan dia. Dan jadilah orang yang mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Baik. Jadi yang pertama pentingnya masjid. Yang kedua pentingnya B. Pentingnya sholat berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunda-nunda pembangunan masjid atau mendahulukan pembangunan rumahnya daripada masjid. Akan tetapi beliau lebih dahulu membangun masjid di Kuba. Kemudian sesampainya beliau di Madinah, beliau juga lebih dahulu membangun masjid sehingga orang-orang pun berkumpul untuk sholat berjamaah di sana bersamanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat berjamaah, termasuk juga diantaranya sholat yang dilakukan dalam keadaan ketakutan ketika terjadi perang yang dikerjakan secara bersama-sama. Nah, fadhal. Seperti disebutkan dalam firman Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersertamu dalam menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang salat bertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang sebelum salat, lalu mereka salat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Karena pentingnya, bahkan Rasulullah pun tidak memberikan dispensasi bagi orang buta yang tidak memiliki pemandu untuk tidak sholat berjamaah. Allahu Akbar. Dibangunnya masjid sebagai bentuk penjelasan akan pentingnya sholat berjamaah. Rasul SAW bangun masjid, tempat untuk berkumpul. Beliau menjelaskan keutamaan sholat berjamaah dalam banyak hadis. Khusus buat laki-laki. Bahkan kita lihat dalam peperangan pun sholat tetap berjamaah. Ketika bisa dilakukan berjamaah, nggak main-main. Sholat bawa senjata. Kenapa kok tidak gantian saja? Gantian gimana? Ya sudah, sholat dulu di belakang, yang ini jagain di depan, bawa senjata. Kita sholat nih. Selesai sholat, yuk kalian sekarang yang sholat. Rasulullah SAW sholat bersama mereka dan mereka menyandang senjata. Subhanallah. Menunjukkan atas apa? Atas pentingnya sholat berjamaah. Kalau sampai hari ini kita masih melihat banyak masjid yang kosong, disebabkan orang-orang lebih mementingkan rumah mereka sendiri daripada rumah Allah. Padahal masjidnya udah bagus. Takut ada tanda-tanda kemunafikan di diri kita. Allah mengatakan tentang orang-orang munafik ini, idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau salat malas. Kalaupun berangkat ke masjid datang ria. Itu kata Allah. Jadi ketika dia mau berangkat ke masjid itu ada kemalasan di diri dia. Berbeda dengan orang yang beriman. Ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia bergembira karena dia hendak datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Berperang aja wajib. Diwajibkan bawa senjatanya dan tetap sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nih cerita tentang orang buta
yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku itu nggak punya pemandu yang selalu ada. Boleh aku sholat di rumah? Kata Nabi SAW, engkau dengar azan? Dengar. Fa'ajibin nida. Maka nggak ada dispensasi buat engkau. Karena engkau nggak jauh berarti rumahnya. Engkau dengar azan. Datanglah ke masjid. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Padahal pahala salat isya, orang yang salat isya berjamaah di masjid nih, dia akan dapat pahala qiyamul lail setengah malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah di masjid, dia dapat pahala sholat malam full. Tapi munafik nggak tertarik dengan pahala itu. Dianggap remeh. Coba duit yang dikasihkan. Yang sholat isya berjamaah di masjid dan subuh berjamaah, yang sholat isya berjamaah di masjid dapat 100.000. Yang isya dan subuh masjid dapat 200.000. Kira-kira bagaimana penampakan masjid-masjid di Indonesia? Kita akan mendapatin full semuanya. 200.000 kali 30 hari 6 juta. Fulus ini jamaah. Nah, kita lanjutkan yang C. Keutamaan membangun masjid. Hal itu terlihat pada bersegerannya Rasulullah membangun masjid, dan hal itu menunjukkan betapa penting dan utamanya perbuatan tersebut karena memberikan manfaat bagi orang banyak dan untuk menunjukkan eksistensi Islam itu sendiri. Nah, di sini ada pelajaran penting ya, bahwa saya membangun masjid itu membantu orang lain juga. Karena fungsi masjid banyak. Dan di antara kenapa Rasul SAW membangun masjid, untuk menunjukkan eksistensi agama Islam. Kenapa kita melihat orang-orang Nasara, bukan hanya di negeri kita, di negeri-negeri yang lainnya, mereka tuh bikin tempat ibadah di lokasi yang strategis, yang bisa dilihat oleh semua orang. Bahkan kemarin anak ke Pulau Karimun, ya, Balai Tanjung Karimun. Itu ada jalan panjang yang naik jemaah. Di ujungnya itu gereja besar. Jadi setiap orang yang lewat jalan itu mau tidak mau matanya akan lurus kepada gereja. Ini bicara eksistensi sebuah agama itu adalah adanya tempat ibadah mereka. Makanya dahulu ketika pedagang-pedagang muslim dari Timur Tengah itu datang ke Indonesia, datang ke pedalaman, yang pertama mereka bangun itu masjid, musola biasanya. Kalau nggak masjid, musola. Tetap dia harus punya itu. Kenapa? Ini Islamic Center. Di sini kita berkumpul. Di sini kita bermusyawarah. Di sini kita menentukan sikap. Tapi itu sudah mulai hilang. Bayangin kalau orang rapat di masjid. Mau tidak mau dia akan dalam kondisi berwudu. Mau tidak mau dia akan berpakaian yang sesuai. Masuk masjid dia akan tahiyatul masjid. Dengar suara azan, Masya Allah dia langsung sholat. Itu yang didapatkan ketika orang menjadikan masjid ini sebagai sentral kegiatan semuanya. Baik, faedah yang ke-8. 8. Kerja sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dalam membangun masjid. Hal itu menunjukkan tentang kerendahan hatian beliau. Bahkan beliau pun memikul sendiri batu bata. Selain itu, beliau membantu para sahabat dalam pekerjaan tersebut karena keinginan beliau supaya tegaknya masjid. Beliau bekerja keras bagaikan orang upahan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhlaknya udah sempurna jemaah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tawadhu'nya, beliau bisa duduk melihat bagaimana proses pembangunan masjid. Jadi pengawas. Tapi ternyata beliau tidak lakukan itu. Beliau turun ikut membangun.
Dan tentunya turunnya Rasulullah SAW sebagai bentuk ketawaduan beliau, dan itu akan memberikan semangat double kepada para sahabat yang membangun. Ini loh Nabi SAW ikut membangun bersama mereka. Beliau ngangkat batu bersama para sahabat Nabi SAW. Karena beliau juga ingin mendapatkan pahala. Padahal tanahnya beliau yang beli udah. Orang kalau udah beli tanahnya udah nggak ikut bangun sudah. Bantu nggak sudah, kan tanahnya sudah anak kasih. Tapi ketika engkau datang pada waktu masa pengecoran umpamanya. Biasanya kalau yang di kampung itu kan orang-orang kampung dikerahkan. Engkau datang, kau ikut juga berbagi timba isi cor-coran itu. Allahu Akbar. Ini untuk menunjukkan akhlak yang mulia yang telah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dan dari sini pula, Muslim tuh nggak boleh malas. Bahkan berlindunglah dari sifat malas. Mukmin harus kuat. Karena al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang yang beriman ada kebaikan. Itu sudah kepastian. Ada kebaikan sama beriman. Sekarang bagaimana kita memberikan kebaikan kepada orang? Dengan cara apa? Kita turut serta. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Hadir. Kondisi masyarakat sedang susah. Sedang ada pekerjaan, ada gotong royong. Ya kita berusaha untuk hadir. Baik. Yang ke-9. Kerja sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dalam pembangun masjid menggambarkan teladan yang baik dalam setiap aktivitas kerja. Oleh karena itu, bagi setiap individu Muslim, apabila menyuruh seseorang kepada kebaikan, hendaklah ia menjadi orang pertama yang melakukannya. Begitu juga ketika menyuruh seseorang untuk meninggalkan sesuatu, maka hendaknya ia orang pertama yang meninggalkannya. Subhanallah, pelajaran yang ke-9 ini juga untuk para pendakwah. Buat Muslim yang ngasih tahu orang, tolonglah dimulai dengan dirimu sendiri. Jangan seperti cerita Khatib Dimashq. Cerita Khatib Dimashq ini Syekh cerita bahwasanya ada seorang khatib yang orator, yang memiliki retorika yang begitu mengena dalam hati. Rumahnya khatib itu dulu biasanya masjid, imam masjid itu bergabung dengan masjid rumahnya. Pada waktu hari Jumat, hari itu, biasanya istri ini masak segala macam makanan. Karena hari yang menyenangkan lah. Hari libur juga. Ketika dia lagi siap-siap menata makanan, dia dengar suaminya sedang ceramah di masjid yang di sebelah rumahnya. Suaminya berapi-api yang menyampaikan kepada umat agar mereka zuhud, agar banyak bersedekah. Makanan yang kau miliki sedekahkan, bantu orang lain, kau utamakan memberi makan orang lain. Subhanallah. Istrinya lagi siap-siap ini jemaah, nata makanan. Dia dengarkan ceramah, oh kayaknya suamiku berubah sekarang. Mungkin dia jadi orang yang zuhud, yang suka bersedekah. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh istrinya, itu makanan dibagi-bagikan sama dia. Ke fakir miskin, ke tetangga-tetangganya. Sudah makanan yang biasa dimakan ada. Tapi yang mewah itu udah dibagikan semuanya. Pulang dari sholat Jumat, datang ke rumahnya, mau menyantap makanan mewah yang biasa dia dapatin. Di hari Jumat. Suaminya mengatakan, ayo, mana makanannya? Makanan apa, kata dia. Lu makan yang biasa. Hari Jumat. Istrinya ngomong, afwan banget. Ana pikir engkau udah berubah. Makanya tadi aku sedekahkan makanannya. Marah itu suaminya. Suami yang mengatakan, aku tadi itu ceramah buat penduduk Damaskus. Bukan buat engkau. Maka dikenal dengan Khatib Dimashq. Penceramah Damaskus. Jadi istrinya nggak termasuk dalam objek yang ditargetkan dalam ceramah dia. Jangan sampai kita baik di depan orang.
Lisan kita menyuruh orang melakukan kebaikan, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Dan di antara pelajaran lainnya, dari kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Tadi Ana singgung bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari itu tinggal di atas. Dan loteng, jadi rumah dulu itu tingkat rumahnya sudah. Tapi tingkat dari kayu. Bersama istrinya di atas, subhanallah, malam hari itu mereka udah kebingungan. Takutnya apa Nabi SAW ada di bawah, kita berjalan di atas Nabi Muhammad SAW. Malam hari itu, subhanallah, tumpah air yang ada di wadah airnya. Atau pecah. Pada waktu itu musim dingin. Abu Ayyub itu akhirnya karena takut air itu netes nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Selimutnya itu digunakan untuk menahan itu air. Malam hari itu mereka berdua nggak tidur. Karena perasaan nggak enak sama Rasulullah SAW. Paginya mengatakan cerita, ya Rasulullah nggak mungkin lagi Nabi SAW. Kita tuh nggak bisa tidur di atas, engkau ada di bawah. Kami minta engkau yang naik ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ya sudah. Nabi SAW di atas. Karena di rumah Abu Ayyub, maka yang masak Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub masak buat Nabi SAW sambil nunggu rumah beliau jadi alaihissalam. Dan istrinya datang. Setiap menyuguhkan makanan itu kayaknya ditaruh di satu nampan. Dimakan oleh Nabi SAW bersama para sahabat. Setelah dibawa, makanan itu masih ada sisa. Masih ada sisa. Apakah dibuang? Tidak. Silahkan dimakan. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bersama istrinya nunggu. Setelah selesai Nabi SAW makan, ada sisanya. Mereka bertanya, dari mana Rasulullah SAW makan? Kemudian dikasih tahu dari sebelah sini. Maka bersama istrinya dia cari berkahnya Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu masak makanan pakai bawang putih. Dikirim kepada Nabi Muhammad SAW. Kirim ke atas. Selesai acara makan, dibawa lagi nampannya itu. Tanyalah Abu Ayyub seperti biasa. Di mana Rasulullah SAW meletakkan tangannya? Kata sahabat yang membawa piring itu, Nabi tidak menjamah makanan ini. Takut Abu Ayyub. Langsung naik menyumpai Nabi Muhammad SAW. Atau ketika masih di bawah atau sudah di atas. Dia menyuruh, ya Rasulullah, aharamun ya Rasulullah. Enggak haram. Bawang putih itu enggak haram. Walakinnani unaji man la tunajun. Tapi aku ini berbisik kepada yang kalian tidak berbisik dengannya. Yang kalian tidak berbicara dengan, yakni Jibril alaihissalam. Dan kita tahu malaikat itu terganggu dengan aroma-aroma buruk tersebut. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Ya Rasulullah, ubghidu ma tubghiduka. Aku akan benci apa yang kau benci. Sejak saat itu sudah Abu Ayyub nggak pernah makan bawang putih. Masak pakai bawang putih sudah nggak lagi. Karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang dia bercerita tentang sebab musabab dia itu cinta sama labu kuning. Kenapa Anas cinta dengan labu kuning? Karena dia cerita pernah satu hari dia makan bersama Nabi Muhammad SAW. Waktu itu kayaknya kuah labu kuning ya. Itu labuhnya dicari. Sisa-sisanya itu dicari sama Nabi Muhammad SAW. Dihabisin. Seperti tadi kita sampaikan. Nasi itu kadang-kadang Nabi SAW memberikan sisanya. Supaya dimakan oleh para sahabatnya. Yang lain bisa makan. Tapi ketika labu kuning itu dicari sama Nabi. Sisa-sisa labu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, sejak saat itu aku cinta sama labu. Padahal Anas nggak suka sama labu. Tapi karena kekasihnya mencintainya. Dia pun ikut mencintainya. Barakallahu fikum. Baik, kita akan masuk kepada hal kedua. Atau proyek kedua. Yang dilakukan Nabi SAW setelah sampai ke kota Madinah. Yang pertama adalah bina'ul masjid. Ini proyek pertama. Proyek yang kedua adalah al-mu'akhah, yaitu menjalin tali persaudaraan
atau menjalinkan tali persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Dijadikan mereka ini saudara seperti saudara kandung. Nah, silakan dibaca. 2. Menjalin tali persaudaraan antara kaum muhajirin dengan ansor. Di antara inti hijrah dalam kedatangan kaum muhajirin dari suku yang berbeda menuju Madinah tanpa ada saudara dan harta. Mereka menuju ke kaum yang belum pernah dikenalnya. Begitu juga halnya dengan kaum Ansor, kaum yang sering melakukan pertumpahan darah di antara mereka, perselisihan dan pertikaian. Namun dengan kedatangan kaum muhajirin, mereka pun menyambutnya dengan baik. Seperti yang difirmankan oleh Allah, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Lanjutkan. Ibnu Jarir atau Al-Tabari rahimahullah berkata, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ. Mereka orang-orang Ansor menjadikan Madinah sebagai kota Rasul dan sebagian tempat tinggal. Wal iman, yakni mereka juga telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Min qablihim, yakni telah beriman sebelum kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, yakni mereka juga mencintai kaum muhajirin yang telah meninggalkan rumahnya untuk pindah ke tempat mereka. Hal tersebut cukup sebagai bukti kecintaan kaum Ansor terhadap kaum muhajirin. Barakallahu fiik. Subhanallah ya. Kita melihat bagaimana Allah mensifatin orang-orang Ansar. Dan bagaimana suatu kaum yang sebelumnya sangat rentan dengan pertumpahan darah di antara mereka. Dua kabilah yang konflik berkesinambungan. Hampir 100 tahun konflik itu. Perang itu tiap tahun mereka mengadakan perang antara suku Aus dan Khazraj. Ketika mereka masuk Islam, ketika orang-orang muhajirin datang kepada mereka, subhanallah, orang-orang Ansor berubah. Mereka menjadikan orang-orang muhajirin saudara buat mereka. Bahkan lebih dari itu, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang Ansar, wala, yang pertama yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah. Yang kedua, mereka sama sekali tidak merasa sakit hati terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Gak ada perasaan aneh-aneh di hati mereka. Yang lebih dari itu, mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin walaupun mereka sendiri perlu. Jadi kalau kita lihat orang sedekah, kebanyakan orang bersedekah itu karena dia lebih. Orang kasih motor, sedekah motor sama satu orang lain, karena dia punya banyak motor. Dia bisa lebih membeli motor lebih dari 1, 2, 3, 4. Orang kasih rumah kepada orang karena dia punya banyak rumah. Itu hal yang wajar. Artinya bukan sesuatu yang spesial. Tapi yang spesial orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansor memberikan kepada orang-orang muhajirin apa yang mereka perlukan. Kasih nih. Contohnya dia punya motor cuma 1.
Orang-orang muhajirin perlu motor, fadl nih buat kerja engkau. Dilihat mereka nggak kenal siapa-siapa, mereka datang ke kota Madinah. Nggak punya saudara di kota Madinah. Dan ini pelajaran buat kita tatkala kita memiliki teman-teman yang baru hijrah. Kita harus peduli sama mereka, kita harus cinta sama mereka seperti kepedulian orang Ansor kepada muhajirin dan cinta orang Ansor kepada orang muhajirin. Nah, tafadhal. Kaum muhajirin datang ke Madinah dengan meninggalkan keluarga dan harta mereka. Setibanya mereka di Madinah, kaum Ansor pun rela untuk meringankan beban saudara-saudara baru mereka dengan berlomba-lomba mengeluarkan apa yang mereka miliki. Mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau membagi kurma yang mereka miliki untuk diberikan kepada kaum muhajirin. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang Ansor berkata kepada Rasulullah, bagikanlah kurma ini untuk kami dan mereka. Beliau menjawab, tidak, tapi berikanlah kami perbekalan dan kalian libatkan kami dalam perkebunan kurma kalian. Mereka menjawab, ya, kami dengar dan patuh pada apa yang kau katakan. Barakallahu fiik. Ada terjemahan yang kurang tepat di sini. Ketika menerjemahkan bagilah, afwan di sini. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau membagi kurma yang mereka miliki untuk diberikan kepada kaum muhajirin. Siapa yang tahu apa yang kurang tepat di sini? Kurma apa kebun kurma? Jemaah. Bukan kurma, tapi kebun kurma. Nakhl itu pohon kurmanya. Mereka punya kebun kurma. Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan kepadanya, iqsim bainana wa bainahumun nakhl. Udah bagikan kepada kita, ini kebun kami ya Rasulullah SAW. Kami punya kebun sekian hektar milik kami bersama. Udah, tolong engkau atur pembagiannya antara kita sama orang-orang muhajirin. Sampai seperti itu orang-orang Ansor. Karena mereka tahu, ini orang muhajirin meninggalkan keluarganya. Meninggalkan harta yang nggak punya apa-apa dia di sini. Sedangkan orang Ansor nggak kemana-mana dia. Maka untuk meringankan beban mereka, orang-orang Ansor rela membagi kebun kurma mereka. Akhirnya kata Rasul SAW, enggak usah dibagi kurmanya. Tapi apa yang dilakukan? Berikanlah kami perbekalan. Berikan kami perbekalan, artinya kasih kami perbekalan untuk ikut merawat pohon kurma. Menggarap pohon kurma itu. Dan libatkan kami dalam wa tusyrikuna fit samar. Dan libatkan kami dalam buahnya, dalam hasilnya, bukan perkebunannya, karena sudah dilibatkan dalam perkebunannya, tapi ini libatkan kami dalam hasil kurmanya. Artinya mereka siap membantu orang-orang Ansor dalam merawat kebun kurma, tapi tetap itu milik orang-orang Ansor. Orang muhajirin seperti bekerja di tempat mereka, ya kalian kasih bekal lah kami supaya bisa hidup. Nanti kalau buah ya sudah, kita dikasih bagian dari buah tersebut. Apa kata orang-orang Ansor? Sami'na wa ata'na. Seperti itu mereka jawab. Para ulama juga menjelaskan tatkala mensyarah hadis ini bahwasanya Nabi SAW tidak ingin ada harta orang-orang Ansor yang keluar dari mereka juga. Beliau juga takut kalau nanti pohon kurma itu diberikan kepada orang muhajirin, yang orang muhajirin ini nggak tahu berkebun, habis, mati kurmanya itu nggak ada hasilnya. Tapi kalau tetap jadi milik orang Ansor, tapi orang-orang muhajirin ikut merawatnya, maka insya Allah tetap akan terjaga.
Dan ini salah satu strategi seorang pemimpin ketika memikirkan rakyatnya. Subhanallah. Nah, dilanjutkan. Kejadian ini merupakan suatu bukti tentang persaudaraan yang sangat agung. Hal ini juga dapat dilihat dari apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Abdurrahman bin Auf tiba, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Kemudian ia menawarkan keluarga dan harta Sa'ad kepadanya. Abdurrahman bin Auf berkata, semoga Allah memberkati harta dan keluargamu. Tunjukkanlah padaku di mana pasar. Dia pun berjualan di sana dan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Barakallahu fiik. Baik, ada yang kurang tepat di sini dalam terjemahannya. Kemudian ia menawarkan keluarga dan harta Sa'ad kepadanya. Kemudian ia menawarkan untuk dibagi dua. Istrinya dibagi dua. Istrinya dua soalnya. Hartanya dibagi dua. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf tadi yang Anda ceritakan, beliau menolak. Beliau minta ditunjukkan kepada tempat yang dia bisa bekerja. Abdurrahman mendapatkan hati yang besar. Saat hatinya besar. Cukup untuk memasukkan saudaranya ke dalamnya. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf hatinya juga besar. Dia mengatakan enggak. Makasih banyak. Aku mau kerja. Aku mau kerja. Aku enggak mau jadi tangan di bawah. Ingin tangan di atas. Subhanallah jamaah Abdurrahman. Ya dilanjutkan dulu. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikannya dalam keadaan yang gembira. Kemudian beliau pun bertanya, ada apa gerangan wahai Abdurrahman? Ia pun menjawab, saya telah menikahi perempuan dari kaum Ansar. Beliau bertanya, apa maharnya? Ia menjawab, seukuran nuwah dari emas. Nabi berkata, buatlah pesta kecil, walimah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Barakallahu fiik. Subhanallah. Berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf ini. Tadi Anda membaca bahwa suatu hari dia datang kepada Ummu Salamah. Dia mengatakan, ya Ummah, wahai ibunda. Karena kita tahu istri-istri Nabi adalah ibunda orang-orang yang beriman. Yang mengatakan, aku ini takut binasa gara-gara terlalu banyak harta. Apa kata Ummu Salamah? Ya bunayya anfiq. Anakku ya sudah infak. Abdurrahman bin Auf di masa Nabi Muhammad SAW, dia itu pernah infak separuh hartanya. Dia pernah infak sekali, infak 40.000 dirham. Infak lagi nanti 40.000 dinar. Artinya berkembang kekayaannya. 40.000 dinar. 40.000 dinar berapa? Berapa gram emas ya, Ma? Coba dihitung. 40.000 dinar dikali 4,2,5 gram emas. Berapa jadinya? Kalau 1.000 dinar itu 2 kilo seperempat. Nah, kalau 10.000, 20 kilo, 22 kilo setengah. Jadi kalau 40.000, 90. Nah, 90 kilo emas. Dia berinfak. Sekali infak dia menyiapkan 500 ekor kuda untuk berperang di jalan Allah. Kita tahu harga kuda yang untuk perang itu berapa. Satu saat lagi dia siapkan, bukan 500 ya. Dia siapkan 500 onta dengan pelanan yang siap untuk berangkat. Allahu Akbar. Datang ke kota Madinah, gak punya apa-apa. Gak punya modal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh kita kerja kalau mau usaha harus punya modal, gak punya modal berhutang.
Abdurrahman bin Auf, dari mana dia kerja? Jadi makelar dia. Jualin barangnya orang. Dan bisa sukses. Dan ini karena orang itu tidak ambisi dunia. Allah kasih. Akhirnya menikah. Dan kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk walimah. Nah, tadi ini ada yang belum diterjemahkan, seukuran nawah dari emas. Nawah itu apa artinya? Ya, apa artinya nawah? Biji kurma. Nawah itu biji kurma. Seukuran itu artinya itu yang mahar yang bisa dia bayarkan. Baik, dilanjutkan. Kaum Ansor memiliki sifat isar, lebih mementingkan orang lain dari dirinya sendiri. Sehingga mereka menawarkan rumah mereka kepada kaum muhajirin. Bahkan di antara mereka ada yang menawarkan kepada Rasulullah SAW, sekiranya engkau menghendaki, ambillah salah satu rumah kami untukmu. Namun beliau menjawabnya dengan cara yang baik. Subhanallah. Ini dibilang terjemahannya, ambillah salah satu rumah kami. Enggak. Bahasa Arabnya itu, ambillah in syi'ta fakhud minna manazilana. Kalau engkau mau, ambillah dari kami rumah-rumah kami sudah. Sudah nggak apa-apa. Diambil ini buat orang-orang muhajirin. Dibagikan lagi. Gitu, seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Khairan. Nggak baik. Artinya beliau berterima kasih kepada mereka atas besarnya jiwa mereka. Faqala lahum Rasulullah SAW khairan. Beliau mengatakan, kalian baiklah yang telah kalian lakukan itu. Taib. Dilanjutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang muhajirin dan ansor di rumah Anas bin Malik. Jumlah mereka ketika itu 90 orang, sebagian dari muhajirin dan sebagian dari ansor. Beliau mempersaudarakan mereka atas prinsip sama rata. Mereka akan menerima warisan setelah saudaranya meninggal, walaupun tidak ada pertalian darah, hingga terjadinya peristiwa Badar. Dan Allah menurunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Setelah diturunkannya ayat ini, maka hak waris hanya untuk mereka yang memiliki pertalian darah dan bukan dilandasi atas persaudaraan. Barakallahu fikum. Taib, ini disebutkan dalam bahasa Arabnya, Ibnu Qayyim mengatakan duna dzawil arham. Artinya mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW saling mewarisi. Mereka akan menerima warisan secara bersama. Bukan walaupun tidak, ini terjemahannya walaupun tidak ada pertalian darah. Bukan walaupun tidak ada pertalian darah, tapi malah yang pertalian darah nggak dapat waris. Mereka dapat sendiri gitu. Orang-orang yang dipersaudarakan ini yatawaratsun ba'dal maut duna dzawil arham. Kerabat nggak dapat warisan, yang dapat yang dipersaudarakan. Tapi ini peristiwa sampai perang Badar. Jadi kira-kira 1 tahun ya. Nabi SAW masuk ke kota Madinah bulan apa? Ya ma. Bulan apa masuk Madinah? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Taib. Tahun pertama Hijriah. Perang Badar tahun berapa? Tahun kedua. Bulannya bulan? Ramadan. Jadi kira-kira 1,5 tahun lah. Ini sebuah proses yang harus dilewatin oleh para sahabat Nabi. Sehingga mereka saling mencintai, ya. Sampai saling mewarisi di antara mereka. Setelah perang Badar, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Artinya orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah.
Setelah diturunkan ayat ini, maka hak waris hanya untuk mereka yang memiliki pertalian darah dan bukan dilandasi akad persaudaraan. Akad persaudaraan, bukan persaudaraan, saudara kandung dapat warisan yang ada hubungan darah. Tapi bukan dengan akad persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, silahkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, dan pendapat ini disepakati oleh muridnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir rahimahullah. Ia berkata, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah adalah antara kaum muhajirin dengan ansor. Sementara beliau tidak mempersaudarakan antara kaum muhajirin itu sendiri. Sebab mereka muhajirin lebih membutuhkan persaudaraan keislaman, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam bertetangga, kedekatan nasab dibandingkan hanya dengan atas nama ikatan persaudaraan saja. Nah, ini disebutkan di sini bahwasanya orang-orang muhajirin tidak dijadikan satu sama lain saling bersaudara. Kenapa? Sebab mereka orang muhajirin bukan lebih membutuhkan. Mereka telah cukup. Mereka telah cukup dengan persaudaraan Islam. Kanu mustaghnina, dengan persaudaraan Islam, mereka sudah cukup dengan persaudaraan Islam. Kemudian wa ukhwatid dar, karena mereka satu kampung. Ketika berada di mana? Di Mekah. Mereka orang satu tempat gitu loh. Kemudian wa qarabatun nasab, dan mereka juga saling berhubungan. Orang-orang muhajirin yang dari Quraisy ini mereka saling berhubungan. Maka mereka, Nabi SAW tidak menjalin tali persaudaraan antara orang-orang muhajirin dengan muhajirin sendiri. Baik, lanjutkan. Lain halnya dengan Ibnu Hajar, ia berkata, hal ini bukan berarti beliau mengabaikan hikmah dari persaudaraan itu. Sebab orang-orang muhajirin, sebagian di antara mereka lebih kuat dalam hal harta, kekuatan kekeluargaan, serta dalam hal kekuatan fisik. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, dengan kata lain antara golongan atas dan bawah, agar kondisi kaum ansor terangkat dan bisa saling membantu. Taib. Di sini ada yang kurang jamaah. Jadi Ibnu Hajar pendapatnya berbeda dengan pendapat Ibn Taimiyah. Beliau membantah dengan mengatakan wa hadza raddun nasi bil qiyas wa ighfalun an hikmatil mu'akhah. Ini ucapan Ibnu Qayyim ya, dan ucapan Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala termasuk bentuk menolak nas dengan qiyas. Karena memang ada nas yang menyebutkan di dalamnya Nabi SAW menjadikan persaudaraan antara orang-orang muhajirin sendiri. Ibnu Hajar mengatakan berarti ini menolak nas dengan qiyas dan mengabaikan hikmah dari persaudaraan. Iya, Ibnu Hajar, hal ini bukan berarti beliau mengabaikan hikmah dari persaudaraan. Ini yang salah. Wa hadza raddun nas, coba diperbaikin. Dan hal ini adalah menolak nas. Artinya nas ini teks yang menyatakan bahwasanya ada persaudaraan antara orang muhajirin dengan orang muhajirin. Hal ini adalah menolak nas dengan qiyas. Karena dalilnya adalah qiyas yang dibawa oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Serta mengabaikan hikmah dari akad persaudaraan itu. Li'anna ba'dal muhajirin, kemudian disebutkan di sini. Karena apa? Sebab orang-orang muhajirin, sebagian orang muhajirin lebih kuat dari sebagian dan lebih kuat dalam hal harta. Taib, ini nggak apa-apa.
Sebab sebagian orang muhajirin lebih kuat dari sebagian lainnya dalam hal harta, kemudian kekuatan kekeluargaan, dan dalam kekuatan fisik. Fa'akha, maka di sini Rasulullah SAW fa'akhal a'la wal adna liyartafiqal adna bil a'la wa yastanin a'la bil adna. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Ini salah jamaah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara yang lebih tinggi dari sisi harta, yang lebih dengan kata lain antara golongan atas dan bawah, agar kondisi kaum ansor terangkat dan bisa saling membantu. Ini nggak ada ucapan ansor di sini. Ini persaudaraan antara orang-orang muhajirin. Kembali Anda bacakan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara yang kelas atas dengan kelas bawah. Artinya orang yang lebih kaya dengan orang yang lebih miskin. Dengan kata lain antara golongan atas dan bawah, agar kondisi liyartafiqal adna bil a'la wa yas'ala, agar yang di bawah terangkat dengan yang di atas bisa terbantukan dengan yang di bawah. Bisa dibaca nggak? Tolong dibaca perkataan Ibnu Hajar. Lain halnya dengan Ibnu Hajar, ia berkata, dan hal ini adalah menolak nas dengan kias, serta mengabaikan hikmah dari persaudaraan itu. Sebab sebagian orang muhajirin dari sebagian lainnya di antara mereka lebih kuat dalam hal harta, kekuatan kekeluargaan, serta dalam hal kekuatan fisik. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara golongan atas dan bawah agar kondisi kaum yang di bawah terangkat dan kaum yang di atas bisa saling membantu. Mungkin mempersaudarakan antara kaum muhajirin sendiri. Antara kaum muhajirin sendiri yang golongan seperti yang tadi disebutkan. Barakallahu fiik, ini berkaitan dengan pembahasan ini. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, karena memang ada beberapa nas yang menyatakan bahwasanya Hamzah dijadikan saudara dengan Ali bin Abi Thalib, atau dengan Ali dijadikan saudara dengan sebagian orang muhajirin yang lainnya. Seperti itu. Mereka beranggapan nggak perlu itu gitu loh. Karena apa? Karena orang-orang muhajirin kan satu kampung sebenarnya mereka. Mereka sudah cukup dengan ukhuwah Islam. Tapi ada nas-nas yang menyebutkan bahwasanya mereka dijadikan saudara. Sama-sama orang-orang muhajirin. Karena apa? Karena sebagian orang muhajirin kan sama juga. Mereka dari status sosial yang berbeda. Dari berbicara tentang ekonomi mereka juga berbeda di antara mereka. Sehingga juga ada sebenarnya persaudaraan antara orang-orang muhajirin yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Taib. Silakan kalau masih tersisa waktu. Masya Allah, tinggal 6 menit lagi jamaah. Kalau ada pertanyaan silakan. Ustaz, kalau di buku apa ada ya Ustaz? Misalnya kan yang kita tahu selama ini kisahnya Abdurrahman bin Auf aja gitu yang dipersaudarakan paling sama Salman nama Abu Darda ya. Kalau sahabat-sahabat lain kayak Abu Bakar gitu mungkin ada di mana ya Ustaz? Nah, jadi memang kalau dilihat mungkin bisa dibaca di kitab Sirat Ibnu Hisham. Abu Bakar dijadikan saudara dengan siapa, Hamzah dengan siapa. Hanya saja kenapa yang dikenal itu ceritanya Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tahu sebabnya? Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Bukan sesuatu yang biasa.
Jadi kalau yang biasa ya orang tidak akan menceritakan. Seperti yang kita tahu lah. Ketika kita belajar di kelas, yang dikenal oleh guru itu siapa di kelas? Yang paling pintar sama yang paling badung. Yang biasa-biasa nggak ada ceritanya gitu loh. Jadi mungkin itu yang menyebabkan cerita persaudaraan yang lain itu tidak terlalu terangkat. Tapi ada ceritanya. Bukan cerita, penyebutan. Fulan dijadikan saudara sama Fulan. Itu Ibnu Hisham dalam kitabnya Syiar Ibnu Hisham. Insya Allah bisa didapatkan hal itu. Barakallahu fiik. Ustadz, Nah. Kalau ngelihat yang paragraf yang disebutkan terakhir tadi, itu apa namanya, terkesan kaum muhajirin yang kaya ya Ustadz ya. Tapi kalau ngelihat dari kisah awalnya tadi kan kaum Ansor yang ingin membagi-bagi ya Ustadz. Bukan berarti kaum Ansor yang... Bukan Ummu Dia. Jadi memang ini ada Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Katsir beranggapan bahwasanya kisah persaudaraan itu hanya antara Ansor dan Muhajirin. Ansor dan Muhajirin saja. Menafikan adanya akad persaudaraan antara orang Muhajirin sendiri. Tetap antara Ansor Muhajirin selesai sudah urusannya. Orang Ansor yang kaya raya. Tapi di antara orang Muhajirin sendiri ada nggak persaudaraan di antara mereka sendiri? Tadi yang sampaikan Hamzah jadikan saudara sama Ali. Atau sama orang Muhajirin, Anda lupa dengan siapa. Tapi dengan sesama orang Muhajirin. Artinya skala besarnya antara Muhajirin dan Ansor. Di dalamnya antara orang-orang Muhajirin sendiri, mereka ada yang dijadikan saudara sama Nabi Muhammad SAW. Ini yang dinafikan oleh Ibn Taimiyah. Bisa ditangkap? Jadi persaudaraan ada dua. Persaudaraan antara orang Ansor dan Muhajirin selesai, semuanya sepakat. Yang diperselisihkan apakah antara orang-orang Muhajirin sendiri yang hijrah itu mereka juga dijadikan saudara sama Nabi Muhammad SAW atau tidak. Ustadz, Yang tadi bisa dipahami nggak? Bisa Ustaz. Ya Ustadz. Ustadz, yang itu Quran surah An-Nisa itu apakah dalil mengenai tata cara sholat saat berperang ya Ustadz ya? Iya, ini salah satu. Jadi ada beberapa cara. Cara berperang itu ada beberapa cara. Salah satu yang disebutkan di sini. Nah, di surat An-Nisa. Itu berarti pada saat kan tadi setelah mengikuti sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW terus mundur, berarti salamnya nanti gimana Ustadz? Apa bersamaan atau? Iya, jadi salamnya itu ada dua macam. Ada yang salamnya bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang salamnya nanti menyusul. Jadi kalau salamnya bersamaan berarti kan sholatnya 2 rakaat. Mereka ketika dalam kondisi safar memulai zuhur, mereka mundur ke belakang. Kemudian nanti golongan yang di belakang ini maju ke depan. Mereka sholat bersama Nabi Muhammad SAW 1 rakaat. Yang di belakang nungguin. Nanti kemudian mereka menyempurnakan sholatnya 2 rakaat. Kemudian mereka salam, mereka menunggu. Kemudian ada kelompok yang salamnya bersama Nabi Muhammad SAW. Ada yang salamnya sendiri. Jadi ada beberapa cara. Insya Allah kita udah pernah bahas di Kitabul Wajiz ya. Tentang tata cara sholat khauf ini ada beberapa cara. Jadi karena memang sholat ini jarang diberlakukan. Kita kadangkala nggak ingat bagaimana memberlakukannya. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau di kehidupan sekarang ini kita kadang suka lebih dekat ke teman ngaji gitu ya Ustaz ya dibanding ke saudara sendiri. Itu gimana ya Ustaz? Ada apa salah juga nggak Ustaz? Subhanallah ya. Jadi memang Hasan Al-Basri pernah mengatakan ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Hasan Al-Basri mengatakan saudara-saudara kami itu, artinya saudara-saudara ngaji tadi, itu lebih kami cintai daripada keluarga kami. Kenapa? Ikhwanuna yudzakkiruna al-akhirah. Saudara-saudara kami itu kerjanya mengingatkan kami ke akhirat.
Tapi kalau keluarga itu mengingatkan kami kepada dunia. Jadi kalau anti dekat sama teman, ngaji, mereka saudara kita seagama, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai kita melupakan kerabat kita. Kita punya kewajiban menyambung silaturahim dengan mereka, berbagi dengan mereka. Kalaupun memang mungkin tidak bisa dekat dengan mereka disebabkan nggak pernah ketemu di kajian, mereka sibuk dengan pekerjaannya, tapi kita tetap harus menjaga tali silaturahim itu. Karena Nabi SAW mengatakan, Bullu arhamakum walau bisalam. Kalian basahi tali rahim kalian, walaupun hanya dengan sekadar salam. Ya. Tetap dijaga yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu menjadi. Ustaz, satu lagi. Nah, tafadhali. Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan memakan bawang putih karena akan menerima wahyu dari Jibril. Nah, kalau kita suka bawang putih itu apa salah satu yang tidak menegakkan sunnah? Satu hal yang tidak menegakkan sunnah, Ustaz? Enggak. Silahkan makan bawang putih. Jadi makan bawang putih itu boleh. Maka Rasul SAW mengatakan enggak apa-apa. Sahabat lainnya makan. Hanya Nabi SAW yang tidak makan. Abu Ayyub Al-Ansari ketika dia tahu Nabi SAW nggak mau, maka dia membenci apa yang Nabi tidak suka. Bukan berarti bawang putih itu nggak boleh. Ini termasuk meninggalkan sesuatu karena ada sebabnya Nabi Muhammad SAW. Beliau membolehkan. Tapi ada larangan lain buat orang makan bawang putih ketika dia mau sholat berjamaah, kumpul sama orang-orang. Karena ditakutkan aromanya. Kalau harus makan, Nabi SAW menganjurkan agar mematikan aromanya itu dengan memasaknya. Jadi intinya bawang putih itu diperbolehkan. Dan Nabi SAW tidak melarang. Itu ada kekhususan buat Nabi. Karena Nabi bermunajat dengan Jibril alaihissalam. Yang Jibril nggak suka dengan aroma itu. Maka Nabi meninggalkan hal itu. Para sahabat diperbolehkan sama Nabi SAW. Kita tahu artinya ini termasuk sunnah takririyah. Yang diperbolehkan. Dan tidak menyelisih sunnah. Orang yang suka sama bawang putih tidak dikatakan engkau tidak sesuai dengan sunnah. Enggak. Sebagaimana orang yang nggak suka dengan qara umpamanya, dengan labu kuning, engkau tidak sesuai dengan sunnah. Enggak, karena Nabi SAW mencintai hal itu, suka makan itu. Kalau engkau makan itu karena cinta sama Nabi Muhammad SAW, insya Allah engkau akan mendapatkan pahala. Tapi kalau engkau nggak suka makan itu, ya biasa. Ada orang suka makan qara, makan labu kuning, dia suka. Nggak pernah tahu dia dengan hadis itu. Karena kesukaan dirinya aja. Tapi ketika dia tahu Nabi suka, semakin dia suka. Karena ini kesukaan Rasul SAW, semoga dia mendapatkan pahala dari cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena makan koraknya. Nggak ada makan korok dapat pahala, makan labu kuning dapat pahala. Enggak. Tapi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang dari sana semoga mendapatkan pahala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.